Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada perayaan Jumat Agung, kita akan merenungkan dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Hamba Tuhan yang menderita. Hamba, sebagaimana istilah yang dipakai di sini, menunjuk kepada Mesias, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia akan sangat ditinggikan karena pengorbanan yang telah dilakukannya di kayu salib. Hamba ini yaitu Kristus akan buruk rupa, tetapi melalui penderitaannya, dia akan menyucikan bangsa-bangsa dan akan menganugerahkan pengampunan dosa, mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam misi pelayanan Yesus yang datang ke dunia memperlihatkan apa yang disampaikan oleh nas ini, yaitu hambaku akan berhasil. Kata berhasil di sini adalah penuh hikmat dan bijaksana, bahwa Yesus memperlihatkan pelayanan sebagai hamba yang setia kepada apa yang disuruhkan oleh Bapanya yang di sorga, dan menyatakan banyak pengajaran tentang kerajaan sorga. Hal membuat banyak orang mengikuti Yesus karena hikmatnya tentang kerajaan sorga. Tetapi di balik pelayanan Yesus yang penuh dengan hikmat, yang membuat banyak orang untuk mengikutinya, ada situasi yang tiba-tiba membuat banyak orang yang tertegun. Kata tertegun di sini adalah tercengang, kaget, terdiam, hancur karena begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Hal ini menjelaskan betapa perihnya penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan yang menderita itu, sampai-sampai rupanya menjadi buruk dan tidak seperti manusia lagi. Hal inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Dia yang diludahi, ditampar, dipukuli, dicambuk, dan dimahkotai duri. Ada penghinaan yang berat bercampur dengan penyiksaan yang hebat, yang sampai puncaknya ke penyalipan. Maka dapatlah kita mengerti jika dikatakan buruk rupanya dan bukan seperti manusia lagi, yaitu apa yang diperbuat kepada Tuhan Yesus seperti bukan perlakuan layaknya kepada seorang manusia, apalagi perlakuan yang layak bagi dia yang datang dari sorga. Tetapi setelah penderitaan hamba Tuhan itu membuat banyak orang yang tercengang bahwa penderitaan Yesus hingga mati di kayu salib adalah pekerjaan Allah untuk penyucian dan penghapusan dosa melalui kematian Tuhan Yesus, maka hal ini membuat raja-raja dan bangsa-bangsa terdiam dan tercengang, sebab tidak ada peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahwa anak Allah yang kudus, yang datang dari sorga, harus menderita karena dosa manusia. Hanya dengan melihat Yesus yang tersalib, kita hanya bisa terdiam. Tidak perlu untuk diceritakan, kita akan melihat kasih Allah terpancar dari salib Yesus. Sahabat yang baik hati, kasih Allah yang dinyatakan dalam dunia ini
melalui Yesus menjadi hamba yang menderita, membawa kabar baik bagi dunia ini. Melalui kematian Tuhan Yesus, apa yang belum pernah diceritakan dan didengar tentang Allah akan menjadi kabar baik bagi dunia ini. Selamat merenungkan perbuatan dan cinta kasih Kristus bagi kita melalui peristiwa salib. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau rela menderita untuk menebus kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu kami hidupi. Dan kami rela berkorban di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah menerima cinta kasih-Mu, ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sebagai orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.